Allahumma salli wa sallim alaihi beserta keluarga dan sahabat beliau yang kiam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita dengan materi yang insya Allah disampaikan nantinya terkait dengan tauhid ataupun tasawuf yang insya Allah disampaikan oleh Nabi Kiai Haji Abdul Rahim. Dengan waktu kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahhar Al-Wahhabur Razaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khabidur Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basim Al-Hakamul Adlul Latiful Habil Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafidul Muqitul Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'isus Sahih Al-Haqqul Waqil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsin Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumit Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhirul Zahirul Batin Al-Waliyul Muta'alal Barrut Tawabul Muntaqimul Abur Rahum Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mani'ud Dharun Nafi'un Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqi Al-Warisul Rasidus Sabur Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya hayyu ya qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmah, taufik hidayah serta inayahnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berhadir dan berkumpul di langit ini dalam rangka majlis taklim tiap malam Senin ba'dal maghrib. Terima kasih kepada pimpinan acara yang telah memberikan waktu kepada ulun menyampaikan ceramah malam ini, yakni bidang ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Ini perlu kita tuntut
bersama-sama, baik laki-laki dan wanita. Jangan kada menuntut ilmu tauhid, dia tidak tahu dengan Tuhan yang sebenarnya. Nah itu pengertiannya itu. Jadi dia tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, kada tahu. Cuma ditakuni kan siapa Tuhan sempian Allah. Allah itu siapa? Mati sebuku, ya Allah Tuhannya. Nah, kita sambah nama katanya. Kita menyembah Allah, yakni zat yang punya nama Allah. Itu pengertiannya. Zat Tuhan ini tidak sama dengan zat-zat yang ada di dunia ini. Makanya di dalam sifat 20 semalam sudah dipadahkan, yakni sifat Tuhan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Artinya kalau dia sesamanya padahkan yang ini Tuhan lain, ini pun lain. Punya padahkannya yang ada di dunia ini lain. Nah, karena Tuhan tidak bersamaan dengan yang baru. Yang disebut bahasa Arabnya muhaddas ngarannya. Tuhan kita qadim, kekal selama-lamanya. Nah, jadi oleh sebab itu keterangan di dalam sifat 20 dari satu wujud sampai mutakalimun itu lengkap. Jadi orang kali tahu lagi siapa Tuhannya yang sebenarnya. Dia pasti mengetahui hakikatnya yang sebenarnya. Itu pengertiannya. Nah lalu pembagian itu dalam sifat 20 itu ada pembagian itu. Karena sifat 20 ini masuknya ada 4 wujud sampai mutakalimun. Pertama sifat nafsiyah itu masuknya 1 yang 20 sifat tuh. Yang kedua sifat salabiyah masuknya ada 5, salah satu daripada 20 sifat. Kemudian yang ketiga itu ma'ani. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab ini sifat ma'ani ini masuknya ada 7. Nah, jadi sudah kalau 7 tambah 6, 13. Kemudian maknawiyah masuknya ada 7 sifat daripada 20 sifat. Jadi 13 tambah 7 lalu 20. Nah, itu pengertiannya. Lalu dia mengetahui tentang sifat Allah Ta'ala 20 sifat ini dari wujud sampai mutakalimun. Itu mengerti, paham. Jangan tahu nyambet ya. Wujud artinya ada. Jangan tahu nyambet saja. Mungkin ada tahu pahamannya. Pahamannya. Nah, semalam sudah dipadah bahwa sifat Allah Ta'ala wujud itu artinya ada. Ditanya orang, yang ada siapa? Allah yang menjadikan alam semesta ini. Nah itu ada. Nah lainnya tidak ada. Seluruhnya tidak ada. Mulai yang halus sampai yang besar tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu sifat wujud. Lalu semalam itu masuknya di sifat nafsiyah. Nafsiyah itu artinya zatnya. Zatnya itu yang bersifat wujud. Nah, wujud itu dalamnya adalah zat Allah Ta'ala. Yang ada siapa? Yang ada hanya zat Allah Ta'ala. Nah lainnya tidak ada. Baru saja ada. Siapa yang mengadakan? Ya Allah yang bersifat wujud tadi. Nah itu. Nama adakan kita ini siapa aja. Mulai halus sampai yang sebesar-besarnya. Semuanya Allah yang menjadikannya. Itu maksudnya kalau di dalam sifat tasawuf itu asa pada af'al ngarannya. Itu sifat tasawuf itu. Asa pada apa itu satu aja yang berbuat. Seluruh alam semesta ini yang berbuat hanya satu. Siapa? Hanya Allah. Nah itu pengertiannya. Jadi kalau tahu kita jarah-jarahnya, silah-silahnya, sehingganya kita kada bingung. Nah bingung itu kan saya tahu. Itu pengertiannya itu. Mendengar kada, ya mana bisa tahu. Nah, jauh hadir kayak ini makinannya. Hendak lepian surga jelak, hendak benar ya sidin. Hendak berdahulu kada orang masuk surga. Tapi jalannya apa? Nah cari jalan yang itu. Nah, pada ada jalannya. Ada sembarangan. Allah Ta'ala memberikan surga itu kada sembarangan. Kada sembarangan. Orang hendak kaya kan, tuhuk dia begawi juga. Iya kalau ada yang selalu kaya kalau kawan gitu. Nah, itu urusan dunia aja
Berapa lagi urusan akhirat? Nah, tuh, ada seluk-beluknya gitu. Jadi di situ ada orang awam, ada orang hawas, ada hawasul hawas itu paling tinggi. Hawasul hawas itu paling tinggi. Para nabi-nabi, para aulia Allah. Jadi kita nih orang awam. Awam nggak ada tahu aja sih Din. Nah, namanya ini. Abu Nur awam tapi kita tahu. Jauh ke hawas itu. Apalagi ke hawasul hawas itu di dalam ilmu tasawuf gitu. Awam kalau ada sih Din termasuk hendak surga. Mati sebuku sih hendak surga aku. Mudahan ya Allah mati akan aku masukkan ke surga. Matinya husnul khatimah nyambet menereng itu. Ya kan tahu jalannya. Ayah ke orang buhuma di dunia aja. Nak kulihan benih. Nggak ada tahu ilmunya. Kita hanya bila tahu ilmunya, benih itu di apa? Itu di orang di lendam orang. Agen mengotong. Kan begitu. Dan mengotong ini pulang lalu dilingai. Wadah kotongan ini diberesihi. Kalau mau tagah. Diberesihi gitu. Hanya dia ndeki benih ini. Buat itu di ruang nang ditabuk. Kita kalau desa petani kita orang tani kita jadi tahu kita tahu. Itu dialih lagi kita tuh kalau sudah nang tinggi-tinggi kayak ini dialih. Kita hendak sudah kenal gitu tinggi pahumaannya dilingai. Jangan ada lagi apa kumpa-kumpa itu jangan ada lagi. Baru dilacak itu. Itu kan alatnya bahari itu ada umangan yang macam tumbuk nih ada yang tanahnya lama berendak aja. Itu ada ilmunya juga. Ini juga tanah tak keras nih kayak apa aja menanam benih. Punya kali tahu ilmunya itu tadi. Ada alatnya. Ini terlalu lama nih mau diumang tinggalamnya lagi. Nah, kada beumangan andak punjur aja tanah. Dan andak nih 2 bilah, 3 bilah tanah. Tanahnya tuh. Pesawat 10 bilah kada masak salah tuh andakannya. Jadi tak ada ilmunya juga gitu. Dan jarak antara sini andakannya benih dan situ tuh ada jaraknya gitu orang. Bersifat lagi lurus ini. Di situ andak kali ada ilmunya gitu. Berapa lagi urusan akhirat. Urusan akhirat nih banyak artinya macamnya gitu. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu, insya Allah dapat ilmu. Bila orang kada mau menuntut ilmu, belajar ilmu, kada dapat ilmu ini. Ini pengertiannya. Jadi oleh sebab itu banyak sedikitnya kita, walaupun sekali seminggu, tapi ada aja dalamnya menuntut ilmu gitu. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sampai mati kali dia menuntut ilmu. Napanya di akhirat? Dah. Orang kafir, ini tahu ini ada. Tahu urusan dunia aja. Mati kemana arahnya? Orang kafir itu sesungguhnya adalah penduduk neraka. Khalidina fiha Tuhan. Mereka itu kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kita takutan nih. Karena takutan, lalu kita dicari jalannya, ilmunya dicari kita. Ilmunya kayak apa? Ya, bila malam Senin hadir di sini di Langgar ini. Lalu ilmu tauhid tahu, ilmu tasawuf tahu. Gitu. Jadi jalan ke akhirat tuh lalu kada salah lagi. Kada jasidin nih kayak apa ini gawinnya nih. Kada lagi kita tak. Contohnya orang sembahyang ya tahu tak. Tahu. Artinya nang jalannya atau tahu. Sembahyang ya tahu sembahyang ya kada tahu ini. Rakaatnya misalnya zuhur 5. Jurang pian zuhur 5 tak banyak sini pahalanya. Kada rakai yang ini. Atau zuhur tuh 4 rakaat gawe sini 3. Pian 3 aja kayak membenggawi aja sini baik dia sembahyang. Kalau sembahyang sini kayak apa? Ilmunya kali tahu. Jadi kita wajib menuntut ilmu. Artinya jangan sampai salah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kasih sayang kepada hambanya kalau hambanya benar-benar ilmunya ada. Ilmu tujuannya orang sembahyang itu ada nih kita. Yang pertama, zatus salawati an-niyah. Ya Nabi, zat sembahyang itu adalah niat. Ini adalah.
Jadi kita mengenal di sini adalah ilmu tauhid gitu. Nah, lalu di sini yang kedua, sifat salabiyah semalam sudah diuraikan dari kidam sampai baka dan mukhalafatuhu hadis. Jadi tinggal dua lagi, qiyamuhu ta'ala bi nafsih wahdaniyah. Ini masuknya di sifat salabiyah. Berapa masuknya sifat salabiyah? Artinya tauhid itu berapa masuknya? 5. Nah, apa-apa? Kidam, baka, mukhalafatuhu hadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih wahdaniyah. Ini masuknya di salabiyah ini. Nah, ada pun masuk semalam di nafsiyah, satu aja kada berbilang. Bila nafsiyah itu 2-3 bilangannya ruput nih kita. Salah. Berarti memadahkan Tuhan 2-3 nih kita. Itu pengertiannya. Kalau di sifat nafsiyah itu masuknya, mestinya sifat 20 nih 1. Nah, itu nang benar ta. Jadi nang disembahnya hanya satu aja. Wajibal wujud siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nama. Tapi nama itu ada punya zat. Nah, sama kita. Nama si Anu. Mana orangnya? Nama aja terkenal. Orangnya kada tahu. Nah, tapi kalau kita mengenal Allah Ta'ala, nama Tuhan, ini lawan zatnya. Tapi zat itu kalau orang bertanya, bagaimana zat Allah Ta'ala? Sudah dijawab dari dalam ilmu tauhid, mukhalafatuhu ta'ala lil hadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Kada sesamanya. Kayak apa lu kada sesama? Ya kada ada sesamanya. Mun ada sesamanya sama muhaddas sama makhluk yang dijadikan ini sama si anu gambar aja. Sama aja gitu. Nah, itu ada gitu. Nah, siapakah? Itu ada sesamaannya. Tapi kalau zat Tuhan kita sedikit pun tidak sama. Zat Allah Ta'ala tidak bisa dilihat dengan mata kepala dan tidak bisa dilihat dengan mata hati. Kalau pan diraba-raba tidak bisa. Kayak apa aja? Nah, itu zat Tuhan. Kalau zat Tuhan bisa dilihat dengan mata, diraba dengan hati, berarti sama pada manusia, makhluknya. Maka Allah Ta'ala bukan makhluk, tapi Allah Ta'ala itu adalah zat wajibal wujud. Zat yang wajib kita kenal adalah Allah Ta'ala itu ada. Adanya Allah tidak sama dengan adanya kita. Adanya kita ini macam-macam. Setitik air mani, segumpal darah, tulang belulang. Nah, ini kita manusia ini. Kemudian 8 bulan sampai 7 bulan gitu sudah menjadi manusia yang sempurna. Nah, kemudian rohnya ditiup bergeraknya. Nah, siapa nama urus ini? Siapa? Malaikat enggak kawannya. Itu urusan Allah Ta'ala gitu. Makanya apa yang terjadi gitu Tuhan di dunianya, aku yang menjadikannya. Yang tidak terjadi itu kamu tidak tahu. Nah ada aja Allah Ta'ala ikam kenal dengan muhaddas, kenal dengan yang kadim. Nah, jadi kada muhaddasnya tenang baharu ya seluruh selain dari Tuhan baharu kenal yang kadim, ia mengenal sifat 20. Itu artinya ada tahu sih enggak ada aku belajar sifat 20 asa tahu aja Tuhanku Allah tidak sempurna itu. Kalau masuk surga tidak bisa aja Tuhan. Ikam tidak tahu mengenal zatku gitu. Itu pengertiannya. Bahja ta'ala umid apa macam. Nah, itulah aturannya, pengaturannya. Baik dalam hadis Rasulullah, baik Al-Qur'anul Karim. Itu aturannya. Tidak bisa mencapai surga ya Allah kalau tidak tahu apa tataan-tataan orang yang jalannya ke surga. Itu pengertiannya. Jadi nasa Islam diam dah gitu. Tidak bisa. Orang Islam ni, orang kafir masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Matinya waktu itu imbah mutnya dakhala jannah, ya Nabi, dia masuk surga. Nah, tapi seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan dia bisa masuk surga. Iya, kalau ini nang dipandir ini nang langsung masuk surga, imbah mengucap boleh syahadat, matinya dakhala jannah. Tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, matinya tuh tidak bisa masuk surga. Kenapa? Tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, sembahyang kada, puasa kada, nah mau apa? Nah, hanya nama aja. Jadi orang waya ini Islam KTP. Islam KTP. Agama apa? Islam. Ya, Islam KTP-nya. Pelaksanaannya tidak ada.
Tidak tahu apa jalannya untuk ke akhirat nih, tidak tahu apa pengertiannya. Nah, jalannya ialah orang yang menghadiri majlis taklim seperti ini, itu jalan ke akhirat yang namanya gitu. Nah, jalan ke akhirat. Memang urusan dunia uyuh dia, lapah dia juga. Urusan akhirat sama lapah juga. Kalau mau ulung berenai. Urusan dunia berenai ke depan. Urusan akhirat berenai ke depannya juga. Itu binatang tuh nya kalau tahu makannya binatang lah. Nang lain kiri manusia nah tahu makan. Tapi nya kan dia masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Bilanya mati jadi tanah selesai, rohnya lenyapkan Allah Taala. Binatang apakah? Lanyap semua itu. Tapi kalau manusia, iblis, syaitan itu bukan dilenyapkan, tapi dikembalikan ke akhirat. Nah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyata benar masuk neraka ini adalah orang-orang kafir dan iblis dan syaitan itu nyata masuk neraka itu. Itu nyata. Kenapa? Karena ini sudah artinya takabur lawan Tuhan. Nah, jadi dia mau mengatakan apa yang diperintahkan Allah ya Tuhan. Sujud Nabi Adam. Kan dia aja mau apa ini? Kan Tuhan nyuruh. Pasal jadu di Adam, ayo ya Tuhan sujud Nabi Adam. Aba, ada maunya. Gitu mau. Yang memerintah siapa? Apa manusia? Apa malaikat? Tidak. Tapi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Wahai Ajazil, sujud Nabi Adam. Kada maunya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, takabur dan golongan orang kafir. Itu di dalam Quran. Nah. Ya, jadi wahnya itu kayak apa aja ada apa. Makanya itu Ajazil ini waktu diturunkan Tuhan dari langit tuh ke bumi ini, menangisnya luar biasa, menangis. Dia bisa lagi menyesal kalau sudahnya kayak itu. Kan kalau kita kan bisa aja menyesal kalau minta ampun dengan Tuhan bisa. Kalau buahnya kan dia bisa. Karena perintah Allah Ta'ala nih, yuk sujud Nabi Adam. Kada ajanya. Wah, nang kada ini kan harap benar ya Allah Ta'ala ini. Nang aku ini memerintahkan bahwa Adam itu ya Ajazil itu harat kami daripada Adam. Nah, apa haratan ya Allah Ta'ala? Kami dijadikan daripada api neraka, Adam dari tanah. Secara rehya bujur ke panggitnya itu bujur. Tapi nama memerintah siapa? Nama memerintah ini siapa? Nah, ya kali Nabi Adam kali dia bulu matanya kita nih. Iya kala, nah ini syukur alhamdulillah ada Nabi Adam ini. Nah, jadi kembali di sini tentang masalah sifat Tuhan yang keempat. Jadi di Sarabiyahnya ada 5. Ya, kidam, baka, mukhalafatul hadis, kemudian qiyamuhu masih wahdaniyat. Jadi 5 ini dimasuk di Sarabiyah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Nah, kalau kada dimengerti, dipahamkan, keliru ini. Salah pahaman kena gitu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apakah Tuhan yang kayak kita nih berdiri? Kada. Nah, bila Tuhan yang kayak kita nih lain Tuhan. Nah, makhluk Allah Ta'ala aja juga. Artinya berdiri Allah Ta'ala sendirinya, mau ulah langit dan barang kaduanya, semuanya aku nama ulahnya Tuhan. Coba katanya. Nah, aku nama ulah, termasuk kita nih yang hadir nih, ulahan Allah Ta'ala aja juga. Nah, jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini hal kadarnya sendirinya, tidak ada pertolongan orang lain. Nah, kalau kita pertolongan, anak menyediakan rumah aja, paksa dikumpulkan barang-barang pakakas, perabot itu nah, sudah habis itu. Kang, apa gitu kan? Gawiakan rumah sana. Tuntunglah hari ini sehari kita kerja aja di tukang sehari mau. Kan sehari itu. Tapi kalau Allah Ta'ala kada seperti tukang itu, pasang ini, pasang itu, nah, tajak ini, andak ini di atas, lain sebagainya, tidak ada. Tuhan cukup berkata, kun, payakun. Ya Tuhan, jadi langit, payakun, maka jadilah. Oh, coba pikirkanlah, kita mikirkan langit tuh, kadangnya sabuting langit tuh, nah, lapisannya tuh, nah. Kadangnya panjangnya, kada tahu. Dipukul aja Nabi, kudas, dipukul dengan pukulan itu, jadinya cepatnya lari 100 tahun memukul, belum sampai ke posisi bumi. Posisinya kan 100 tahun memukul loh. Tapi ini jalan terus itu, kada sampai. Wah, luasnya. Langit sama aja.
Langit itu tebal. Tebalnya itu perjalanan kaki menjalani kaki ini. Nah, jalannya tebalnya langit. Khamsami ahsanah 500 tahunnya sampai tebalnya gitu. Di mana Tuhan mencari pakakas? Ya kita pikirkan ini. Benar mana? Sebab langit itu 7 lapis. Kandelnya sama perjalanan 500 tahun. Itu bukan dijadikan daripada tanah, daripada batu kada. Itu besi. Artinya nang kuat, nang kukuh. Tidak ada besi di dunia, sedikit pun tidak ada. Cuma Allah Ta'ala berkata, kun. Ayo. Kalau kita coba berkata, mulah langgar nih. Kun. Ada hadapan. Ada awak. Mana aku dia Allah Ta'ala. Langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Pisit tati ayam 6 hari saja. Bukan apa aja, maka Tuhan berkata, kun jadi. Kenapa 6 hari? Itu Tuhan untuk pelajaran bagi hamba-hambaku yang ada di dunia. Tiap-tiap gawian jangan digawi sekalian, jangan. Jadi harus bertahap-tahap gitu. Orang berulah nang masjid atau nang langgar, dak awat tuntung sehari. Angkang kenal langgarnya. Gitu atau masjid kira kawa, lalu bertahap-tahap. Itu jadi pelajaran. Mun aku ya Allah menjadikan langit ini banyak 6 hari kan usah. Sekalian ya kun jadi langit, jadi bumi, payakun, maka jadilah. Allah Ta'ala. Awalnya kita nyamai Tuhan gak kawa. Jadi oleh sebab itu kalau iblis hendak harat lagi, itu jadinya ini ada. Jangan ada iblis sempian di dunia ini aman. Jadi lagi orang berbuat maksiat, berbuat artinya macam-macam itu kalau ada. Karena itu menggodanya bubuhannya kita supaya masuk neraka aja juga itu maksudnya. Supaya masuk neraka kita nih. Cuma ya itu tadi kita tahu jalannya berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan ada yang baik, ada yang tidak baik. Di dalam pembacaan itu diterangkan. Lalu di dalam kita kehidupan kita ini ada pulang ilmu yang kita tahu tentang masalah kejadian alam semesta ini. Ya ini ilmu tauhid katanya. Nah itu tadi yang kita belajar ini. Nah jadi lalu di dalam tauhid tadi salabiah qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, bukan seperti kita nih. Nah duduk berdiri, itu salah pahamannya. Artinya berdiri Allah dengan sendirinya menjadikan alam semesta ini aku yang ulahnya gitu kan. Ini kegampangan pian nang langit tuh 7 lapis, bumi 7 lapis nih, kita duduk ini 7 lapis ini. Dan di bawah bumi itu apa lagi? Itu langit 7 lapis, dan di atas sana apa lagi? Karena tahu kita Allah Ta'ala yang tahu. Masya Allah. Di mana Tuhan mencari pakakas langit, selapis langit itu di mana? Itu kita memahami ini kalau kita mengetahui tentang Tuhan menjadikan itu. Namun kita kawa ini masuknya ikan bola rumah papan seini, kasau seini, baluknya seini. Nah, itu kawa. Kalau langit Tuhan tidak seini tidak ada. Ya cukup Tuhan berkata kun tadi. Jadi langit, jadi bumi, jadi payakun itu dalam Quran maka jadi. Nah bila kada percaya artinya nang Tuhan menjadikan langit dan bumi ini adanya sekarang ini, maka sesungguhnya kafir yang nyata itu orang. Nah kafir itu. Apa aja nang langit dan bumi ini kali dia Tuhan pak maulah. Biasa ada seorangannya ada baharinya kayak ini sudah. Kada Tuhan nang ini. Nah nang ini dianggap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Mun matinya ini jangan harap masuk surga, angin surga kali petium. Ada kenal wana Allah Ta'ala. Ini nih kita mikirkan kayak apa caranya kita hidup nih supaya benar-benar mengenal Tuhan yang sebenarnya. Itu bangetnya. Ya, di dalam ilmu tauhid ini disebutkan artinya apa saja yang terjadi di alam dunia ini, baik langit, baik bumi, baik makhluk-makhluknya, malaikat yang sekecil-kecilnya hayumu, semuanya adalah af'al Allah. Kalau kadang mau nyambet af'al Allah Ta'ala, berarti syirik pulang kita. Ada lagi nama ulahnya. Jadi maulah alam semesta ini satu aja. Siapa? Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat itu yang bernama Allah. Allah itu punya zat. Zat itu yang bernama Allah. Makanya orang
bila anu tuh kada tahu mengenal Tuhan tuh, artinya Allah tuh ada punya zat, kada punya zat nama sebut dia nama Allah tuh ya sudah minta, tidak bisa. Kayak kita aja namanya Abu Bakar, kadidangaran mana orangnya, nah ini orangnya Abu Bakar, nah itu nang pas muntah ngaran aja kada kawa sama siapa Tuhan kamu Allah, Allah tuh siapa mati sebuku Allah Tuhannya, ini nang sat-sat benaran kita. Nah jadi kita mempelajari ilmu tauhid ini kalau dapat ilmu, nah lalu kada salah, kada sasat, nang sasat kada tahu. Pian hendak ama hendak kalau ke hutan lah, ke hutan gitu. Tuh pian ada situ namanya Bangaran tuh, nah di jalannya sini, oh ke hutan loh. Nah di sini barang Jawa di situ asa ke hutan ha. Oh sasat ini. Ya kalau jika hutan aja pasti ada pulang lorong nang bujur. Tuh ada sembarangan kita. Coba mau sembarangan masuk hutan. Tuh kan sampai di hutan loh. Nah, kasih tahu kemari ya kada tahu di mana jalannya. Nah, jadi di dalam kita hidup dan kehidupan ini supaya kita mengenal Allah Taala yang sebenarnya, lalu mengenal ilmu tauhid ini. Wajib fardu ain per orang, baik laki-laki dan wanita. Bilanya kada tahu ilmu tauhid ini, jangan harap masuk surga. Angin surga yang kita cium, kada tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita tahu aja Tuhanku Allah itu Allah itu siapa? Kada tahu Allah siapa Tuhan kita sabah nama ini. Nah ini penyakitnya itu. Jadi ulun di mana ceramahnya ulun padahkan yang itu. Nah sebenarnya itu. Nah apa aja bangalih-ngalih macam-macam nama Tuhan Allah tuh ya dah jar saurang. Dia seorang kada mau, orang ada dalilnya. Seperti wujudnya. Apa dalilnya? Adanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sudah dipadahkan ya Tuhan adanya aku ini Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menciptakan nama Allah, nama bikin 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya habis. Aku nama Allahnya gitu Tuhan. Nah itu dalilnya wujud tuh. Ya kalau Kidam mendukung wujud. Siapa yang kuasa? Wujud tadi. Ya, zat Allah Ta'ala kuasa. Nah, baqa pulang sifat Tuhan. Kakal. Kakal itu ya wujud tadi. Nah, nang zat Allah Ta'ala baqa kekal. Nah, itu memadahkan satu aja. Maulah wujud 2 3 buting kada. Satu aja. Cuma pendukungnya ini ada 19. Ya kalau kidam, baqa, mukhalafat wa hadis, qiyamah bi nafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, samiun, basirun, mutakalimun. Itu pendukungnya gitu. Kita munnya kada tahu siapa yang didukung. Kada aja. Ada beda dari mendukung, berarti kada Tuhan yang ini. Jadi kada kawas sifat Tuhan yang wujud. Nah, ini itu kidam artinya masuk juga situ kita mengenal wujud. Yang kita mengenal kalau kita mengucap kidam ya Allah Ta'ala. Baka Tuhan kakak iya wujud tadi. Mukhalafat Tuhan hadis bersalahan bagi segala yang baru iya wujud tadi. Qiyamuhu ta'ala bi nafsih berdiri dengan sendirinya iya wujud tadi. Nah itu pengertiannya. Cuma orang menerangkan di dalam ilmu tauhid supaya mengerti dan paham siapa yang bersifat wujud yang sebenarnya. Nah, ini nama sebenarnya. Lalu situ perincian. Nah, perincian. Ini perincian sama manusia. Manusia. Apa manusia? Bentuknya kayak apa? Nah, kan manusia ini bentuknya manusia insanul kamil yang sempurna, lengkap, tidak wadaannya, kekurangan tidak ada, labihannya kada ada. Itu sempurna karanya. Siapa nama ulah manusia? Baik wanita, ya Allah yang bersifat wujud. Nah, kita tuh anaknya tak. Gitu. Apa aja yang kita pandang lain sebagainya, ingat kepada Allah. Kita memandang asmaullah bukan nama Tuhan yang barang itu kada. Artinya nama itu muzhar. Misalnya pisang, muzhar. Niur, muzhar. Mangga, muzhar. Apa saja kita pandang muzhar. Tapi yang menjadikan barang itu adalah Allah yang bersifat wujud. Itu pengertiannya. Nah, jadi asa pada zat, asa pada sifat, asa pada af'al, asa pada asma. Nah, jadi 4 macam ini.
Itu mengatasi daripada Allah Ta'ala yang bersifat wujud tadi. Yang memperbuat siapa? Allah yang bersifat wujud. Nah itu banyak. Yang bernama hanya Allah saja, nah lain tidak ada nama. Nama ada nih muzhar, majas, pinjaman sementara. Sama itu kayak gulam bima samakallah fi lauhi mahfuz barakallahu fiha. Aku namai wahai seorang anak dengan namanya Sa'anu bin Sa'anu, yang mana nama tersebut Allah cantumkan di lauh mahfuz. Barakallahu fiha, mudah-mudahan nama itu diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi kada salawasan juga nama ada. Hilang badan tinggal nama. Nama hilang tinggal Allah. Ya. Jadi seluruh di alam dunia ini beberapa jumlah nama kada terhitung banyaknya, tapi yang atas ini hanya Allah. Karena nama itu baru saja diulah, dingarani. Di hulunya tidak ada aja Tuhan. Mun beluman langit bumi yang kada ada, nama-nama ada. Betul ada nih pisang, nyiur, kelapa misalnya gitulah. Nah, ini mangga, itu rambutan, sampai tiga Allah Ta'ala ikam dia nama-namai itu. Jadi semuanya nama-nama itu muzhar. Kada seperti aku. Semuanya itu tidak nama seperti aku. Muzhar itu artinya bila sudah mati habis tinggal nama. Nama itu pulang tidak ada asalnya nama, hanya aku ya Allah Ta'ala. Tidak yang bernama di dunia ini maupun di mana saja, hanya aku yang bernama Allah. Lainnya hanya raja, baru saja gitu. Dahulunya tidak ada. Yang ada hanya aku sendirinya saja Tuhan. Tidak ada yang menemani aku kali dia juga. Ngalih aja Allah Ta'ala nih. Kaliannya bisa mengenal aku, mengenal dihidupkan manusia, dijadikan Allah Ta'ala, lalu kita jadi kayak ini. Lalu bagaimana mengenal Allah Ta'ala? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, di situ kita kenal. Nah, diawali dengan surah Al-Fatihah, disudahi dengan Qul a'udzu birabbinas. Makanya 30 juz, 6.666 ayat Al-Quran. Itu cukup kita mengenal Allah Ta'ala di 30 juz tadi cukup. Makanya di dalam orang manalkin tuh pasti nang untuk katakin wa ma imamuka aja. Apa imam engkau? Orang bisa menjawab itu di dunia kalau tahu manahu juga kada kawan jawab yang ini. Dia maka menjanang mungkar. Wa ma imamuka ranai. Nah menggetar. Kalau kawan jawab. Apa dia nang nakir ini pukulnya? Ya kan memukul sekali aja sampai hari kiamat baru selesai. Bila ia memukul kembali lagi, pukulnya hancur kembali lagi, pukulnya hancur kembali lagi, siang malam kali bisa hentinya. Wah, di badannya api yang menyala. Wah, siksaan Allah Ta'ala. Sandang dia Allah Ta'ala ikam. Nah, ini penyakitnya itu. Jadi kada kawa di dunia tidak tahu manahu itu kada kawa. Nah, belajar tauhid sahabat apa jasa sembahyang lah yang ini maulah seorang yang gawin nih. Nah, kada boleh mengarang-arang. Yang sebenarnya yang benar ya biarlah hadirin belajar dan bujur. Itu pengertiannya. Memikirkan itu apa aja rasa Islam, rasa sembahyang. Sembahyang nggak tahu siapa yang dikenal sebenarnya. Ya. Yang kita Allahu Akbar. Siapa yang disembah? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Tuhan Maha Besar, nah kayak pegang Maha Besar aku. Ya udah tahu aja gitu. Mungkin ilmu tauhid ini memecahnya. Bala lepahnya gitu. Lepah aja. Begawi urusan buhu makin lepah. Itu pun kada jadi juga pahumaan. Rusak pahumaan aja. Kada berbuah. Nah, sama orang sembahyang apa macam. Kada ditambah pahalanya sedikit, ya kada tahu ilmunya. Ini pengertiannya ada. Ini ilmu tuh dicari, dituntut. Nah, bila hendak surga ya Allah Ta'ala cari ilmunya. Neraka ini kan awal diurus, bilanya kada pahalanya situnya masuk lagi. Nah ini surga ini nang rumit katanya. Sama orang hendak buhuma, hendak kulihan kan dia sana buhuma aja tuh tahu dia jalannya tuh pembersihan, lain sebagainya apa macam tuh. Kayaknya ada tikus, ada hama apa macam, kayak apa cara membersihkan itu. Itu ada ilmunya juga. Nah, sama urusan akhirat nih, sembahyang, bagaimana khusyuk Allah Ta'ala, bagaimana bacaannya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, semuanya ada ilmu. Ada sembarangan. Bila orang kada tahu ilmunya sembahyang nih, kayak mana tuh rukuknya kayak nang kayu cin apa sandung. Rukuk kayak sandung, maulah cocok.
Nah rukuk nang bujur awak nah kayak papan dia kita rata. Itu maksudnya. Nah, lepas itu yang apa sujud kayak nang bujur nang kita. Enggak ada aturannya kita. Enggak ada sembarangan kita. Ya taklah ndak kasur ke aku inya nih, tapi kita tahu ilmunya. Itu pengertiannya ada. Sampai kah? Hah? Sampai? Kalian nih ajan gitu nah. Nah sampai ingin sini kita dulu kalau kau terusnya sampai bermandak nih tahan kita mau ada umur kita malam sanaya nah ada kayak ulun nih mana ada umur ada sini banyak kali ada mana Pak Haji jadi meninggal selesai gini nah. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.